Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiwastu, nama budaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Yang saya hormati Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ali Hamdam Bogra, mantan Kepala Staf Brigade saya di Brigif 20 Ima Jayakramo Timika. Yang saya hormati Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tatang Jayudi. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Pak Haji Kurniawan, dan seluruh jajaran yang ada di Indonesia. Dulu sama-sama di Kostrad, di 501, sama-sama dihukum. Saya perwira, Pak Iwan Pantama. Tapi Allah berkata lain. Setelah keluar dari TNI, lebih sukses dari beberapa jenderal. Nama saya Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh, lulusan Abituran Akmil 99, pensiun dini dari militer, terakhir jabatan Wakil Komandan Batalion 754 MNM Kamasi Timika, dan sekaligus sebagai Komandan Susatgas TNI PT Freeport Indonesia. Dan disitulah saya mengakhiri karir saya. Saya tentara. Saya disuruh jaga Freeport. Doktrin tentara jelas. Jangan biarkan senjata tanah lepas ke asing. Di depan mata saya emas di lampu. Untuk apa saja tentara? Saya pun sendiri. Itu yang mengakhiri karir saya di militer. Tidak rela sumber daya alam ini dirampok asing. Saya lebih keluar tentara. Itulah terakhir saya tentara. Sebelum saya berbicara tentang kenapa cinta Prabowo, saya menceritakan dulu ini, karena ini yang selalu dibicarakan Pak Prabowo. Pak Prabowo ke depan musuhnya banyak. Banyak musuhnya Pak Prabowo ke depan ini. Maka kita yang cinta Prabowo jangan pernah lihat. Saat ini Pak Prabowo melengkapi kementeriannya dengan mendirikan sebuah lembaga baru, yaitu Badan BPIPK, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Dan yang menjadi kepalanya adalah abang saya, senior saya, mentor saya, Bapak Aris Barsdianto SEMM. Saya bergabung dengan beliau 2017 sampai hari ini. Saya ada di lingkaran itu. Saya tahu betul siapa Pak Aris. Perintah Pak Prabowo A. Maka itu saya buat di media sosial. Siapapun di negeri ini, baik menteri dan jajarannya, gubernur dan jajarannya, bupati, wali kota sampai kepala desa, jangan main-main dengan APBN negara. Saya berbicara lantang karena apa ini keinginan Pak Prabowo, keinginan seluruh rakyat Indonesia. Dan saya sadar siapa yang bisa memata-matai pejabat korupsi ini. Sampai saya belum ada gambaran, tapi akan saya sarankan, jadikan relawan Pak Prabowo Gibran sebagai mata-mata sampai tingkat desa. Setuju? Itu dikatakan saja. Yang sekarang maju pilkada, ulangi, yang maju pilkada, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota. Jangan sampai penjara di negeri ini penuh dengan baju orange oleh oknum-oknum pejabat. Pak Prabowo tidak main-main. Pak Prabowo tidak main-main. Tapi ingat, Pak Prabowo tidak bisa berjuang sendiri. Pak Prabowo butuh rakyat Indonesia, dan salah satunya adalah
yang cinta Pak Prabowo, yaitu GCP yang sudah terorganisasi. Nah, ini ada barang baru. Sampai hari ini juga saya masih menunggu sampai Pak Iwan. Tapi kalau saya dimasukkan masuk situ, saya bilang buka WA. Ya, gunakan seluruh relawan yang ada di desa-desa, termasuk GCP. Kasih WA. Kalau ada proyek pembangunan yang kira-kira keluar dari target, WA langsung tembus istana. Akan saya sarankan seperti itu. Kalau itu tidak dibawa begitu, percuma juga. Itu yang pertama. Musuh utama Pak Prabowo adalah koruptor. Bisa kita ngawasi? Itu yang pertama. Musuh utama Pak Prabowo adalah koruptor. Bisa kita ngawasi? Para pencinta Pak Prabowo siap bergerak? Jangan sampai sudah bagi-bagi jabatan di atas, relawan itu pada mereka korupsi. Ini pengkhianatan. Ya, kalian yang jadi menteri sekarang, kalian korupsi, berarti kalian mengkhianati, bukan mengkhianati Pak Prabowo, mengkhianati pendukung Pak Prabowo. Kita tidak akan tinggal diam. Silakan jabat menteri, silakan jabat wamen, silakan jabat komisaris, silakan jadi gubernur. Tapi ingat, jika kamu korupsi APBN, musuhmu adalah rakyat. Nah, itu yang pertama, musuh Pak Prabowo yang pertama, koruptor. Yang kedua, ini yang paling besar musuhnya, hilirisasi. Maka waktu saya keluar dari utara, saya mendirikan komunitas peta, di bawahnya selamatkan kekayaan alam NKRI pasal 33, cocok dengan Pak Prabowo, saya gabung. Ini musuhnya banyak. Makan bergizi gratis akan terhambat, pendidikan gratis akan terhambat, semua pembangunan akan terhambat jika hilirisasi tidak berjalan. Duitnya dari mana? Hilirisasi adalah bagaimana kita, tambang-tambang kita, mineral kita dikelola bangsa sendiri, karyawannya kita sendiri, menciptakan mobil dalam negeri. Ini musuhnya Pak Prabowo banyak, mulai dari luar negeri sampai antek-anteknya dalam negeri ada. Siapa mereka? Yang menjual ilegal nikel kita, batu bara kita, emas kita, uranium kita. Bung Karno ingin agar sumber daya alam dikelola bangsa sendiri, dijatuhkan oleh luar negeri dan anteknya dalam negeri. Pak Harto 98 mengatakan persiapan tinggal landas Freeport milik kita, harus jatuh pemerintahan. Soeharto dengan di belakangnya dikasih untuk menjatuhkan dengan cara disebut korupsi. Mbah Gus Dur hanya mengatakan apa susahnya, kenapa repot, itu bisa diambil alih Freeport itu. Hanya 2 minggu jatuh pemerintahan Gus Dur. 2015 Jokowi di Bandung Asia Afrika berpidato, mengulangi pidato Bung Karno. 2 hari digoyang pemerintahan Jokowi 2015. Akhirnya Jokowi mundur, mengatur siasat. 2017 diumumkan PT Freeport kita ambil saham mayoritas. Sekarang Pak Prabowo ingin 100%. Bayangkan musuhnya siapa? Mohon maaf, dengan adanya mobil milik bangsa Indonesia, musuhnya yang mohon maaf, merek Honda, Mitsubishi dan yang lainnya, itu akan memusuhi kita. Caranya bagaimana? Mereka akan menjual pejabat-pejabat kita. Mereka akan membentuk gerakan dalam negeri untuk berusaha menjatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah kita akan tinggal diam? Tidak. Artinya menuju Indonesia Emas 2045 bukan lenggak kangkung. Jangan ragu kalau bisa kita demo menteri yang korupsi biar dipecat. Di daerah ada gubernur, ada bupati, ada wali kota yang main proyek, kita demo, suruh turunkan. Setuju? Setuju. Boleh kalian jadi pejabat, jangan hianati kami. Itu musuh kedua Pak Prabowo. Musuh yang terakhir Pak Prabowo adalah orang-orang yang dipercaya oleh Pak Prabowo tetapi mengkhianati dengan cara merampok APBN. Itu yang ketiga, ini juga bahaya, yaitu orang ada yang
dipercaya dipilih, tapi dia ikut terlibat. Dan dijadikan menteri korupsi. Wah, dipiralkan. Nah, saya yang bagian viralkan kasus-kasus. Bagian viralkan. Jadi untuk gerakan Cinta Pak Prabowo, karena cinta Pak Prabowo, jangan tinggalkan Pak Prabowo. Setuju? Setuju. Dan biar ini organisasi ini hidup, harus dikasih mainan. Nah itu tugasnya ketua umum. Jangan sampai ketua umum jadi komisaris begini-begini. GCP masih ada yang kelaparan. GCP masih ada yang tidak bekerja. GCP kerjanya hanya minta-minta supaya hidup. Jangan. Itu tugas ketua umum. Ya kan? Percuma kita nyepilnya tadi kenal dengan pejabat-pejabat ini terus. Jangan sampai dulu jadi komisaris lupa masukan. Nah, jangan ya, jangan tidak ya, aman. Jangan lupa Jenderal Pak Tatar. Ingat juga, ingat semua. Ini saja. Ya mungkin saya terlalu keras ngomong, bikinlah cerita saya lurus. Yang sedang alhamdulillah, yang tidak sedang minggir, kita lurus terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam. Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Rahayu, Sampurasun. Merdeka! Terima kasih Bang Bima Peter, Mayor Soleh sudah memberikan semangatnya ya dalam sambutannya kali ini. Terima kasih. Dan baiklah, hadirin, kita masih ada satu video tayangan lagi ya. Ini terkait ketahanan pangan Gerakan Cinta Prabowo yang sudah berbuat dengan melakukan panen raya di Bandung dan juga Mega Mendung.